Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu, dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Godly Family yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perjalanan lewat udara, penumpang dikejutkan oleh pengumuman yang menghimbau agar mereka duduk tenang dan segera mengenakan sabuk pengaman karena badai di udara. Keadaan yang terjadi di luar perkiraan itu menimbulkan kepanikan semua penumpang. Suasana tegang, gelisah, khawatir, dan takut bercampur menjadi satu. Seandainya salah satu penumpangnya adalah kita, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita pun akan merasakan hal yang sama. Tentunya dalam suasana seperti ini sangat sulit untuk tetap bersikap tenang dan percaya bahwa keadaan dapat dikendalikan oleh awak pesawat yang handal dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Keadaan yang sama dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus ketika perahu yang mereka tumpangi dilanda angin taufan dan badai yang begitu sangat kencang. Pada saat itu mereka berada bersama-sama dengan Yesus dan mereka tahu bahwa Dia berkuasa atas jagat raya termasuk alam. Tetapi kepanikan dan ketakutan sedang melanda mereka. Titik lemah para murid dalam peristiwa ini muncul dalam keraguan mereka terhadap keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka ditutupi oleh keraguan bahwa kekuatan dan keganasan alam tak dapat diatasi. Anggapan ini bukan saja telah mengesampingkan kuasa dan kedaulatan Yesus sebagai Tuhan atas alam, tetapi juga perannya sebagai juru selamat atas hidup manusia. Para murid seharusnya percaya bahwa berada bersama dengan Yesus memampukan mereka tetap bersikap tenang dan berpikir jernih menghadapi berbagai bentuk bencana, bukan malah sebaliknya. Bencana angin taufan itu hanyalah salah satu dari bencana-bencana lain yang pasti dialami dalam hidup selanjutnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, permasalahan yang dihadapi para murid sebenarnya masalah yang sering muncul dalam kehidupan kita juga. Bencana alam dapat menimpa tanpa dapat diduga. Peristiwa terjadinya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, air pasang, dan sebagainya biasanya meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya manusia yang tak mampu menahan amukan alam. Bukan hanya bencana alam yang melanda kita, melainkan sering juga kita mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Dalam mengalami krisis dalam hidup adalah momen untuk melihat iman kita. Di bawah tekanan situasi, kita bisa tahu sampai di mana iman kita kepada Kristus. Iman memang merupakan masalah mendasar bagi pengikut Kristus karena tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, milikilah pengharapan di dalam Yesus, karena hanya Yesus yang mampu memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk terus berserah dan percaya kepada Engkau di dalam menghadapi setiap persoalan krisis yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu bahwa di dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari, ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
mengucap syukur. Haleluya. Amin.